Kelak para di masa-masa perang dunia, kisah akan berfokus pada seorang anak manusia bernama Desmondos yang sedang bermain bersama kakaknya di mana mereka berdua adalah anak dari seorang mantan tentara yang sudah pensiun. Sang ayah adalah satu dari sekian banyak tentara yang masih hidup di antara banyaknya pasukan yang gugur di medan perang. Sejak saat itulah ayah yang depresi pun sering minum Homer yang akhirnya membuat dirinya menjadi seorang pemabuk sekaligus menjadi seorang ayah yang temperamental. It's like I died with you. Know me when I walk by. Suatu hari ketika Desmond dan kakaknya sedang gegelutan, mereka tidak sengaja melakukan gelut betulan hingga Desmond tanpa sadar mengambil sebuah batu bata dan menghantam kepala kakaknya sampai kritis. What the hell are you doing? He can't hear me. Tom! Wake up. Can you hear me? Is he breathing? You ship that back. Disitulah Desmond kecil seperti mendapatkan peringatan dari Tuhan tentang berbagai dosa besar manusia yang salah satunya adalah membunuh. Hingga kejadian itu menjadi awal terciptanya suatu prinsip kuat dalam hidupnya bahwa apapun kondisinya dan betapapun ia terdesak, Desmond tidak akan lagi pernah melakukan kekerasan atau menyakiti sesama manusia, apalagi sampai membunuh sesama. Bertahun-tahun berlalu, Desmond yang sudah beranjak remaja pun menjadi pribadi yang taat pada agama, bahkan dengan sukarela bantu-bantu di sebuah gereja. Di hari itulah Desmond mendapati sebuah kecelakaan yang mengakibatkan seorang pemuda mengalami luka serius. Desmond yang berjiwa luhur pun dengan cepat membawanya ke rumah sakit di mana seorang dokter mengatakan bahwa jika Desmond tidak membawanya tepat waktu, mungkin pemuda itu akan maut. Dengan kata lain, Desmond telah berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. I'm gonna save this boy's life. Should you apply this tourniquet? Yes, sir. You feel pain? Yeah, surgery. Okay, stay with it. Saat berkeliling di rumah sakit itulah, Desmond tak sengaja melihat seorang suster cantik bernama Dorothy yang seketika membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Hingga sejak saat hari itu pun Desmond rutin bolak-balik rumah sakit hanya untuk demi bertemu dengan si Dorothy ini. I'll give you mine. Okay. I know that ma'am is out there. It's right out there with the boys. I go to that room over there and wait with the others. I'll call. Seiring berjalannya waktu, Desmond dan Dorothy pun menjadi semakin dekat dan memutuskan untuk pacaran. Tidak hanya mendapatkan zairannya saja, Desmond juga mendapatkan ilmu medis dari Dorothy yang seorang suster dan lebih sering membaca buku-buku medis ketimbang mengobrol dengan pacarnya sendiri. They're just beautiful. Suatu hari ketika Desmond dan keluarga sedang makan malam, sang kakak tiba-tiba muncul dengan pakaian tentara dan berkata bahwa ia akan mengabdi di Perang Dunia Kedua. Hal itu sontak membuat sang ayah menangis karena tidak ingin anaknya mengalami nasib sama seperti teman-temannya yang gugur di medan perang. Namun karena sang kakak tetap kekeh pada pendiriannya, maka ia pun tetap pergi. Beberapa waktu berlalu, Desmond yang juga ingin mengabdi kepada negara seperti sang kakak pun akhirnya tergerak untuk ikut andil dalam Perang Dunia Kedua. Ia pun memberitahu keluarganya termasuk sang kekasih tercinta dengan menjelaskan bahwa ia ingin mengabdi sebagai tentara tenaga medis sehingga ia tidak perlu melanggar prinsipnya untuk tidak membunuh siapapun. Yang sebelum pergi, Desmond sempat melamar Dorothy yang hal itu cukup untuk meyakinkannya. Yang tiba waktunya perpisahan, Desmond pun diberikan sebuah Alkitab kecil sebagai model kekuatan di medan perang nanti. Oh, it's mine. I need to have this. Tiba di camp pelatihan, Desmond pun bertemu dengan para kadet yang akan menjadi satu teman timnya nanti. Tidak sesangar dan semencekam yang dibayangkan, mereka semua orangnya baik-baik dan sangat ramah terhadap si Desmondos ini. That's because no one else here can reuse the mountains down to the lake. The testicles there belong to a man calling himself Desmond Doss. All him teach. No one understands the word.
Karena nanti di medan perang lokasinya berada di tebing tinggi, maka latihan kali ini adalah membuat simpul tali tamban yang nantinya digunakan untuk mendaki atau menuruni tebing. Dari sekian banyak kadet yang berhasil membuat simpul sempurna, hanya Desmond lah satu-satunya kadet yang gagal di mana ia malah membuat simpul dengan 2 buah lubang yang mirip seperti HB, yang akhirnya menjadi bahan tertawaan semua orang. What is so funny, Corporal? Couldn't tell you, Sergeant. One for each titty. Not building a bra. Meski dianggap kekal dalam membuat simpul, tapi pada latihan fisik ketangkasan Desmond menjadi yang terbaik di antara yang lain. Bahkan salah satu kadet bernama Smithy nampak sangat kesal dengan keberhasilan yang Desmond capai. Let's hustle! Hustle! Move! Move! Move your asses to the finish line! Selesai dengan latihan fisik, kini Desmond dan kawan-kawan memasuki latihan menembak di mana saat semua orang sudah mengambil senjatanya masing-masing, di sana masih tersisa satu senjata yang ternyata adalah milik Desmond. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan pernah memegang senjata karena agamanya melarang untuk membunuh atau mengambil nyawa seseorang. Come again, step forward, Private. I can't be here. I can't touch a gun. Come again, step forward, Private. I can't be here. Sontak hal itu membuat semua orang termasuk si komandan bingung. Desmond pun berkali-kali meminta maaf karena harus melanggar aturan perintah komandannya. Tapi bagaimanapun juga, Desmond tetap tidak akan menyentuh yang namanya senjata sampai kapanpun juga. Feelings about this. It is what we meant. You were to assist. Sarge, that's not true. Private might cause women and children. Now I realize some of you might have strong. Alhasil Desmond pun harus menghadap kantor pimpinan yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menjelaskan alasannya tidak mau menyentuh senjata. Karena satu hal yang harus Desmond sadari adalah saat di medan perang nanti, musuh tidak akan mau tahu agamanya melarang atau tidak, karena musuh tetap akan menyerang, tak peduli apapun alasannya. Now we got that clear. We should simply ask the enemy not to invade on the same. I don't think that poses a problem, do you, Sergeant? If you can't do it here, I can. Singkat cerita malam pun tiba, Desmond akhirnya menjadi objek perpeloncoan oleh teman satu timnya gara-gara keteguhan dalam menjalankan perintah agamanya. Menurut mereka hal itu dinilai akan merepotkan mereka semua, entah itu dalam masa pelatihan atau di medan perang asli nanti. Bible says to turn the other cheek, don't it? Whoa! And it's simple. That right, Doss? Go on. Yeah, see, I don't think this is... Hukuman demi hukuman pun diberikan kepada Desmond untuk menghancurkan mental dan prinsip kuatnya, seperti mencuci toilet, hukuman berlari, dan hukuman-hukuman lain yang hampir setiap hari ia rutin jalani. Yes! We're gonna keep going till I... Sampailah pada suatu malam ketika semua teman-temannya sudah muak dengan sikap so suci dan so agamis si Desmond ini, mereka semua kompak memukuli Desmond sampai babak belur. Yang tepat pada keesokan paginya, sang komandan pun langsung bertanya tentang siapa orang yang telah memukulimu, dan tebak apa jawaban Desmond ini? And your son. Sure ain't what I joined up for. This isn't good for anybody. Extra guard duty today, and I'm on. Ya, alih-alih mengadu dan mengeluh sakit, Desmond mengaku hanya terjatuh saat tidur hingga membuat semua teman-temannya terdiam malu, di mana Desmond lagi-lagi harus terlibat masalah ketika ia menolak perintah dari pimpinan tertinggi di camp ini untuk memegang senjata. Yang alhasil, ia pun harus mendekam di penjara militer dengan tuduhan telah melawan perintah atasannya, yang gara-gara hal itu jugalah, ia tidak bisa mengambil cuti di hari pernikahannya dengan Dorothy, sehingga pernikahannya pun batal dilakukan. You probably think I'm a real son of a bitch. No, sir. And everything you value in this world is under attack. Like any man, I wrestle with my conscience. I believe in this book as much as any man. Karena kepalang sudah pesan catering dan organ tunggal, Dorothy yang kesal pun mendatangi Desmond di penjara. Ia mencoba membujuk Desmond agar mau menurunkan sedikit saja egonya. Tapi ia tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah memegang senjata sampai kapanpun juga. It's just pride. Pride and stubbornness. Don't confuse. You don't have to use it. Just meet them halfway. And just pick up the stupid gun and wave it around.
Tibalah hari persidangan militer untuk memutuskan apakah Desmond akan dikeluarkan atau tetap dipertahankan. Desmond benar-benar terbojok saat tiga komandan sekaligus memberi keterangan yang memberatkannya. Desmond dituduh sebagai penantang perang dan pengkhianat negara sampai muncul sang ayah yang merupakan mantan tentara saat Perang Dunia I. Beliau membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengabdi sebagai tentara medis adalah hal yang sah dan keputusannya tidak memegang senjata untuk membunuh. Bukanlah kemauan pribadi melainkan perintah agamanya pun sama dengan ketaatannya dalam beragama juga dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Yang setelah sidang selesai dan Desmond dinyatakan tidak bersalah, maka ia pun akhirnya mendapat cuti dan bisa menikah dengan si Dorothy ini. Resume your duties and begin training. You are free to run into the hellfire of battle when this case is dismissed. I withdraw the charge. Singkat cerita, masa pelatihan pun telah usai. Kini saatnya Desmond dan kawan-kawan akan terjun ke medan perang nyata dengan disambut langsung oleh pemandangan beris luar biasa ketika sebuah mobil membawa tumpukan mayat prajurit yang gugur di medan perang. Tiba di pos terakhir sebelum memasuki zona merah, Desmond bertemu dengan dua tentara medis militer yang masih tersisa. Itu artinya tinggal mereka bertigalah orang yang paling diandalkan apabila nanti ada tentara yang terluka. Just come off the line. I guess we're gonna be working again. What's it like? One size fits all. Dan inilah tebing curam bernama Hitchcock yang harus Desmond dan para tentara naiki sebelum memasuki medan perang sesungguhnya, yang di mana di atas sana sudah ada pasukan tentara Jepang yang menunggu mereka, dan diketahui tentara Jepang pada masa itu benar-benar brutal bahkan rela membunuh dirinya sendiri dalam suatu peperangan. Sesampainya di atas, mereka lagi-lagi disuguhkan pemandangan yang lebih mengerikan ketika banyak sekali tentara yang maut tergeletak begitu saja, di mana adrenalin baru dimulai ketika pasukan Jepang mulai menyerang duluan. Di sini, tak ada lagi perselisihan antara sesama anggota tim. Mereka saling melindungi satu sama lain yang hal itu dibuktikan ketika Smithy berhasil menyelamatkan Desmond saat satu tentara Jepang sedang menyerangnya. Desmond yang seorang tentara medis pun hanya bisa berkeliling mencari tentara yang terluka, di mana ada satu tentara bernama Paul tengah terluka parah yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sempat disarankan untuk dibiarkan saja. Desmond yang sejak awal niat punduk datang menolong nyawa manusia pun langsung menggendongnya agar bisa dibawa turun ke bawah tebing untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. It's alright, buddy. We're gonna keep it a priority. You ever heard of triage? Kembali ke zona baku tembak. Ketua tim pun menyuruh Smithy untuk maju sendirian membawa sebuah peledak, di mana mereka berhasil memukul mundur garda terdepan tentara Jepang setelah garis pertahanan mereka sudah dihancurkan. Karena hari sudah mulai malam, si komandan atau si ketua tim pun menyuruh semua anggotanya untuk cari tempat istirahat. Namun Desmond memilih untuk tetap berkeliling mencari tentara yang terluka dengan ditemani oleh Smithy yang akan mendampinginya. I'll go with him. Still more wounded out there, Sarge. Did you hear me, no? You all right? It's good. Oh yeah. Hey. Tepat saat larut malam ketika Desmond dan Smithy sedang istirahat, Desmond akhirnya menceritakan alasannya kenapa ia tidak mau memegang senjata.
yang ternyata larangan membunuh adalah memang perintah agama, tapi memegang senjata bukanlah perintah agama melainkan hanya keinginan pribadinya saja. Dulu sewaktu di rumah, ayah Desmond sering melakukan tindakan kekerasan kepada ia dan kakaknya. Desmond masih bisa terima apabila hanya menyakiti mereka saja, namun ketika sang ayah mencoba menyakiti ibu, disitulah jiwa-jiwa kebrutalannya akhirnya bangkit dan merebut pistol di tangan ayahnya. Pull it trigger. Desmond memang tidak jadi menarik pelatuknya, tapi dalam hatinya ia sudah menembak sang ayah, sehingga sejak saat itulah ia berjanji kepada Tuhan untuk tak akan pernah lagi menyentuh yang namanya senjata api. Orphanage when I was 5. Never saw again. So your mama raised you. I don't know what mine could have been anyone at Tenga is none of them orphan. He fought in for years, but it kinda got a hold, you see. Keesokan paginya, Desmond dan kawan-kawan yang baru bangun tidur pun langsung dikejutkan oleh serangan dadakan dari pasukan Jepang. Muncullah ratusan tentara Jepang yang datang untuk merebut garis pertahanan, di mana Desmond dan kawan-kawan pun benar-benar dipukul mundur, hingga sang komandan memutuskan untuk meminta panduan agar menembakkan meriam, sementara untuk para prajurit diperintahkan untuk mundur dan terjun ke bawah tebing. Setelah banyak anggota tim yang tumbang, kini giliran Smithy yang terkena tembakan. Ia langsung dikendong menuju ketika tebing tetapi harus mengembuskan nafas terakhirnya sebelum Desmond berhasil menyelamatkannya. Tepat saat semua tentara Amerika sudah turun, hanya Desmondlah satu-satunya tentara yang masih bertahan di atas sana. Ia pun berbicara kepada Tuhan dengan berkata, "What is it you want of me?" Alright. Sendirian Desmond pun kembali berjalan memasuki zona merah. Perlahan tetapi pasti ia pun berhasil mengumpulkan satu persatu tentara yang terluka. Dan dengan simpul HB yang sempat jadi bahan tertawaan semua orang, Desmond berhasil menurunkan tentara yang terluka agar diselamatkan oleh teman-temannya yang ada di bawah tebing. I'll get you. Just up in a jip. Son of a gun, this is gonna work. Stay. I got you. Up. Let's go. Tepat saat Desmond menemukan satu tentara yang terluka bernama Samsul, muncullah tentara Jepang yang semakin mendekat mencari tentara Amerika yang terluka untuk dihabisi, sehingga tak ada pilihan lain selain Desmond harus bertahan hidup tanpa harus membunuh, yaitu dengan cara mengubur si Samsul dan dia berpura-pura mati di bawah jasad satu prajurit. Selesai dengan si Samsul, Desmond pun kembali berkeliling untuk mencari tentara lain yang terluka. Ia hanya bisa menghindar dan bersembunyi sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah lubang menuju ke bawah tanah yang merupakan tempat persembunyian tentara Jepang. Disinilah kita akan benar-benar melihat suatu ketulusan luar biasa ketika Desmond tak sengaja bertemu dengan seorang tentara Jepang yang terluka parah. Alih-alih dihabisi atau kabur meninggalkannya, Desmond justru membantu si tentara Jepang menahan pendarahannya tanpa sedikit pun menunjukkan ekspresi yang memusuhinya. Semalaman tanpa non-stop, Desmond terus bolak-balik tebing mengangkut satu persatu tentara yang terluka. Bahkan setelah menyadari telapak tangannya sudah lecet dan berdarah-darah, ia tetap tidak akan pernah berhenti. Let me get one more. Let me get one more.
Dengan begitu banyaknya tentara yang terus berdatangan membuat Dr. menjadi kebingungan dan bertanya dari mana sih datangnya mereka semua. Satu tentara yang jadi tukang antar jemput pun mengatakan bahwa di atas sana ada satu orang gila yang menurunkan para prajurit yang terluka. Bahkan tidak hanya prajurit Amerika saja yang diturunkan, melainkan beberapa di antaranya ada juga tentara Jepang. It lowered a couple of Japs. God, I thought they fell out. Look, keesokan paginya, Desmond yang belum istirahat sama sekali pun tak sengaja menemukan si komandan dan satu prajurit bernama Freddy yang tengah terluka parah, di mana Desmond meminta si komandan untuk menunggu dan akan membawa Freddy terlebih dahulu karena kondisinya yang lebih parah. Ready? Let's go. You me, come on. Setibanya Freddy di ruang perawatan, muncullah si kapten yang baru menyadari akan banyaknya prajurit yang berhasil dievakuasi, di mana beliau benar-benar terkejut saat mendengar jika semua ini dilakukan berkat hanya satu orang saja, satu orang yang sempat ia sudutkan ketika di persidangan militer, yang tiada lain dan tiada bukan adalah si Desmond Doskini. Das the coward. Lost its staff. But how Doss did this? Kembali ke atas, Desmond dan si komandan nampaknya berada dalam situasi krusial saat beberapa tentara Jepang mulai mendekat. Alih-alih memegang senjata untuk menembak, Desmond justru menggunakannya sebagai pegangan untuk menarik si komandan yang kakinya terluka sehingga keduanya bisa saling bekerja sama agar bisa selamat sampai ke dekat tebing. Bom! Saat Desmond sedang membuat simbol tali untuk menurunkannya, disitulah si komandan sangat menyesal sempat mengejek Desmond dengan mengatakan tentang simpul anehnya, yang pada akhirnya simpul itulah yang kini menyelamatkan nyawanya dari para tentara Jepang yang terus mendekat. Tak lama setelah si komandan sudah aman, Desmond pun turun untuk menyusul di mana saat para tentara Jepang nongol di tepi jurang, para tentara Amerika pun langsung menembakinya hingga Desmond berhasil diselamatkan. Disinilah momen paling mengharukan terjadi ketika Desmond mendapat full respect dari semua prajurit, tak terkecuali dari teman-teman yang sempat membulinya dulu, yang semua itu berhak Desmond dapatkan berkat keteguhan hati yang ia miliki. I wondered, what happens next? Setibanya di kem aman, Desmond pun mandi dan bebersih lalu duduk sendirian sambil membaca kitab sucinya, di mana si kapten yang dulu pernah menyudutkannya di persidangan kini meminta maaf atas semua perbuatannya. Bahkan ia meminta Desmond untuk mendoakan para prajurit sebelum mulai peperangan kembali. Now, one day you can forgive me. I've never been more wrong about someone in my life. Sesampainya di medan perang, para prajurit pun berjuang dengan penuh semangat dan keyakinan, di mana mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jepang dengan susah payah. Sementara untuk Desmond, ia tak sengaja terkena ledakan yang membuat kedua kakinya terluka. Yang sebelum diturunkan, Desmond meminta kitab sucinya dikembalikan sebelum akhirnya ia diturunkan menggunakan tandukan tum. Film ini sendiri terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang tentara medis bernama Desmond Doss yang berhasil menyelamatkan setidaknya 75 prajurit di Hacksaw Ridge. Dia adalah penentang perang pertama yang menerima medali kehormatan dan wafat pada usia 57 tahun di bulan Maret tahun 2006. Even though I set to compromise somebody's conviction out of you a long run, finding out that